Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lah rinduku kepadamu, seluruh hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku ringkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Takkan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Takkan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, di dalam hidupku, setiap waktu. Takkan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
hatiku dan jiwaku. Hidupku dan jiwaku, semuanya bagimu, sebelum hidupku di tiap waktu. Akan jalanmu nyata saja yang layak disembah dipuji, maka ditinggikan. Salam teman-teman remaja semuanya, apakah mendengar suara saya? Baik, mari kita sekali lagi berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih anugerah Tuhan Yesus dia pernah habis-habisnya. Dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena sampai hari ini kami masih diberi sehat, kekuatan, dan semangat untuk selalu melayani dan menyembah memuji Tuhan saja. Hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami anak-anak mudamu, anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan Yesus yang pastinya dipakai dengan luar biasa di tengah-tengah situasi pandemik maupun krisis seperti saat ini. Kami anak-anak muda punya peran yang besar di dalam kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya setiap firman yang kami terima, terima menjadi rema dan sekaligus menyiram jiwa dan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus juga persiapkan semua peralatan yang ada, termasuk mulut bibir hambamu ini. Kuasai kiranya dengan tangan Tuhan Yesus saja, dengan kuasa daripada darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, teman-teman sekalian, anak-anak muda Yesus Kristus, khususnya anak-anak IFGF yang luar biasa, anak-anak yang selalu pasti senantiasa dengan semangat anak muda Kristus. Hari ini sekali lagi dengan tema di dalam 1 bulan Destined to be Joyful. Teman-teman, sekarang tiba-tiba saya tadinya tidak mempersiapkan yang ini, tetapi kemudian saya tadi pagi membuka website dan kemudian menemukan satu artikel yang menarik, dan saya ingin membagikannya kepada teman-teman semuanya, khususnya learning from crisis, karena saat ini kita ada di tengah-tengah situasi dan krisis, dan anak-anak muda biasanya menjadi anak-anak yang juga sering menghadapi krisis di dalam kehidupan, bukan cuma pandemik saja, tetapi banyak hal. Bahkan di dalam setiap, kalau saya karena banyak latar belakang saya lebih banyak di dalam psikologi, jadi saya banyak juga menemukan, bahkan melihat fakta bahwa setiap generasi atau setiap jenjang kehidupan kita, kita pasti mengalami krisis-krisis di dalam kehidupan kita.
Dan apa yang sebenarnya kita bisa pelajari daripada krisis di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap persoalan, sekaligus yang terutama saat ini menjadi situasi yang global, di mana anak-anak muda Tuhan Yesus menghadapi hal yang sama seperti orang-orang dewasa, pergumulan yang mungkin hampir sama dengan orang-orang dewasa, di mana kita hampir semuanya menghadapi pandemi. Khususnya teman-teman yang masih bersekolah, yang masih studi, pasti teman-teman merasakan ternyata susah ya. Dulu mungkin males-malesan sekolah, kita bolos-bolos sekolah, kita cari-cari waktu, kita curi-curi waktu. Aduh, kepingin pakai izin lah. Pokoknya izin nggak masuk, izin nggak masuk. Sekarang Tuhan kasih izin. Kita nggak masuk hampir 1-2 tahun ini. Luar biasa. Kita tidak pernah mengira ada sekolah 2 tahun bisa tidak masuk sama sekali. Nah, tetapi teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajari? Oleh karena itu saya ingin mengajak kembali mengingatkan beberapa waktu yang lalu di iCare saya ingin membagikan tentang Destined to be Joyful. Itu artinya apa? Tetap berpegang pada janji Tuhan Yesus, bertobat setiap hari dan terus berhadap pada Yesus. Tema ini tidak saya bagikan dalam 1 hari ini karena ini cukup banyak, 8 poin. Jadi saya bagi 2. Part yang pertama adalah saya bagi kepada teman-teman semuanya, anak-anak muda di sini. Dan part yang kedua saya akan bagikan pada kebaktian minggu mendatang tanggal 18 kalau tidak salah di jadwal saya. Nah teman-teman, ini bukan diambil dari pikiran saya sendiri. Saya dengan jujur perlu mengatakan ini saya ambil dari satu website, The Institute of Biblical Leadership. Kebetulan ini memang website yang sering saya pelajari dan sering saya sukai, karena kebetulan saya kan memang banyak dilatih di coaching dan leadership pada waktu yang lalu, dan saya suka dengan pendekatan yang biblical gitu ya. Sebenarnya saya ambil coachingnya bukan biblical leadership, tetapi lebih ke umum sebenarnya. Tetapi saya selalu ingin menggunakan pendekatan ini, dan saya menemukan website ini udah dari sejak lama. Dan saya suka baca-baca artikelnya, dan hari ini saya menemukan satu artikel yang ditulis oleh Joel Tetreault. Nah, Joel Tetreault, The Institute of Biblical Leadership ini satu lembaga coaching khusus untuk kepemimpinan, secara khusus untuk kepemimpinan dengan pendekatan Alkitabiah. Dan berpusat di kota New Carolina kalau nggak salah di USA, di Amerika. Tetapi teman-teman bisa akses zaman sekarang, mau di Amerika, mau di Jawa, di mana kan kita bisa akses di mana-mana. Nah, di sana ada satu artikel yang sangat bagus sekali, dikatakan Crisis of Biblical and Practical Response. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak muda khususnya, dan secara umum kita orang-orang pada umumnya, bagaimana kita merespon setiap krisis di dalam kehidupan kita. Teman-teman pasti tahu di sini ada rata-rata ada yang usianya kalau tidak salah seperti Andre mungkin antara 14-15 begitu ya. Kemudian seperti Sandi juga sekitar 20-an ya kalau tidak salah ya, dan seterusnya. Jadi kita kadang-kadang di tengah-tengah usia, dari sejak anak-anak 6-7 kita punya krisisnya sendiri. Sejak usia 2 tahun kita punya krisisnya sendiri. Krisis di mana kita stres di antara umur 1 menuju umur 2, di mana kita tadinya nggak bisa jalan, kita dipaksa seolah-olah untuk berjalan. Tadinya kita nggak bisa bicara, kita selalu terus dilatih untuk berbicara. Kemudian kita sering mendengar mungkin suara-suara di kanan, di kiri yang sadar tidak sadar kita terima pada waktu usia kita masih 2 tahunan. Itu adalah krisis pertama di dalam kehidupan kita. Mungkin bahkan waktu pertama kali lahir saja itu adalah krisis. Ketika baru lahir, saya belum menemukan artikel yang tepat. Tetapi setahu saya, pertama kali saja lahir seorang bayi menangis itu pun adalah sebuah krisis di mana dia menapaki satu dunia baru dari kegelapan menuju terang. Itu sesuatu yang mengejutkan bagi seorang bayi. Nah, itu kita lewati. Intinya setiap momen ada krisisnya masing-masing. Teman-teman, kita menghadapi usia remaja, kadang-kadang kita menghadapi satu situasi-situasi yang kadang-kadang katanya definisi remaja. Ini saya rangkum dari begitu banyak perkataan dan dari banyak omongan, dan saya kemudian merangkum dengan bahasa saya sendiri. Remaja adalah satu situasi, anak muda, remaja, pemuda adalah satu situasi di mana ini menjadi transisi yang begitu besar dan mengejutkan. Begitu besar dan mengagetkan. Teman-teman akan bisa merasakan dari postur tubuh sebenarnya. Postur tubuh. Kenapa? Karena di saat inilah postur tubuh teman-teman akan mengalami lonjakan yang luar biasa, baik secara hormonal, baik secara fisik meninggi. Tadinya mungkin di usia 12 biasa, tapi bisa masuk usia 13-14 itu meloncat tingginya. Jadi ini sesuatu yang membuat badan kita itu seolah tidak siap menerima. Ini udah krisis. Sehingga tidak heran usia-usia remaja, kalau tidak banyak sih sebenarnya definisi remaja itu usianya berapa ya, tetapi perkiraan yang umum saya pakai
adalah di usia sekitar 12 bahkan sampai menjelang usia 30-an. Itu masih masuk kelompok remaja. Di mana di usia-usia ini menjadi rentan sekali kita menghadapi situasi, persoalan, dan menghadapinya dengan stressful. Oleh karena itu, tidak heran kadang-kadang kenapa kita sering mendapati berita-berita yang kurang menyenangkan tentang remaja ketika dia kemudian menghadapi ada yang kasus-kasus bunuh diri, stres, depresi, bla 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 dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita bagaimana kita bisa merespon dengan secara praktis, secara biblikal sebagai anak remaja Tuhan Yesus. Yang pertama, it's not as bad as you think it is. Jadi artinya yang pertama adalah bagaimana ketika kita harus punya cara pandang bahwa masalah, krisis, apapun itu yang kita hadapi, masalah cinta lah, masalah apalah, masalah apa dalam pendidikan dan segala macamnya, itu semuanya tidak lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Nah, panduannya berada di dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai dengan pasal 6 ayat 34. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dikatakan di sana, ini sering kita pakai untuk membahas tentang hal kekhawatiran. Dan ini berlaku juga untuk kita semua orang dewasa sebenarnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 ya. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, kadang kita menjadi anak remaja itu hyper reaktif dan suka sekali menelan semua masalah. Oleh karena itu ini menjadi persoalan yang kadang menjadi besar di kemudian hari dan meledak di kemudian hari. Teman-teman, mari kita coba melihat segala sesuatu step by step secara dan mensyukurinya step by step. Disitulah kita akan menemukan bahwa setiap persoalan yang kita hadapi tidak lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Kadang semua itu berasal dari pikiran. Kita melihat segala sesuatu berasal dari pikiran. Waktu mungkin teman-teman ujian atau mungkin teman-teman menghadapi suatu persoalan yang lain atau apa yang kaum milenial sekarang hadapi, mungkin juga tentang media sosial dan segala sesuatu, kadang-kadang itu juga mempengaruhi kehidupan anak-anak remaja dan anak-anak muda saat ini. Termasuk juga bukan cuma media sosial. Saya perhatikan kalau anak-anak muda itu jauh lebih banyak bermain di chatting room. Semua itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan cara pandangnya kita. Dan banyak yang kita terima dari pesan-pesan itu adalah bersifat negatif. Perkataan-perkataan, situasi-situasi yang ditampilkan bersifat negatif. Oleh karena itu tidak heran anak-anak muda biasanya sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya lebih having fun. Seperti TikTok, mungkin main TikTok atau melihat TikTok atau mungkin main-main yang video-video seperti itu. It's okay. Itu semua tidak ada menjadi tidak lebih baik dan tidak lebih buruk juga. Tetapi bagaimana kita juga jangan sampai kemudian kita merepresentasikan diri kita dengan apa yang kita lihat. Termasuk TikTok sekarang pun juga sebenarnya di satu sisi di awal pertama kali muncul itu menjadi having fun yang cukup menarik ya. Ketika nonton saya mengikuti mungkin agak terlambat ya. Bahkan saya baru tahu itu 1 tahun 2 tahun terakhir ini gitu ya. Dan saya coba mengikuti dan melihat. Dan dari situ saya memperhatikan ternyata banyak anak-anak muda merepresentasikan diri berdasarkan apa yang dia lihat di situ. Oleh karena itu tidak heran kemudian ada banyak hamba-hamba Tuhan juga sekarang main di TikTok untuk membagikan firman Tuhan. Karena banyak anak muda di sana terhisap dan terserap dan kemudian merepresentasikan diri. Dan kemudian jadi apa ya? Misalnya jadi stres pulih gara-gara tidak bisa mengikuti gaya itu. Gitu. Jadi ini menjadi tekanan yang baru justru. Atau mungkin yang suka main Mobile Legends bla 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 dan main-main yang lainnya. Ini menjadi sesuatu yang kemudian kan menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya malah menarik kita ke dalam, bukan kita yang justru membawa itu keluar. Jadi media sosial mempengaruhi kehidupan kita. Anak-anak muda, marilah kita belajar dari burung-burung di langit. Marilah kita belajar bagaimana Tuhan Bapa kita di surga itu jauh lebih besar dan jauh lebih memenuhi kebutuhan yang bahkan kita tidak terpikirkan.
Oleh karena itu, setiap persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi, marilah kita juga selalu letakkan beban itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan melihat betapa ajaib Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau zaman sekarang ya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya yang selalu having fun dengan hal-hal itu. Kalau era-era dulu zaman saya mungkin kita lebih banyak anak-anak muda itu kalau nggak salah terpengaruh oleh hal gaya-gaya hidup metropolitan seperti dugem, klub malam, minum, rokok, bla bla bla, yang walaupun itu sampai sekarang juga masih begitu. Tetapi sekarang kelihatannya saya lihat generasi milenial lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial. Apapun itu bentuk media sosialnya. Dan kemudian merepresentasikan diri seperti apa yang dia lihat ya. Sehingga kemudian ini juga menjadi ekspektasi yang kadang-kadang tidak sesuai harapan. Dan pada akhirnya anak-anak muda selalu mendapatkan masalah-masalah yang baru di dalam persoalan kehidupannya. Konsentrasi pada belajar jadi kacau, konsentrasi pada ibadah juga pada kacau, konsentrasi pada pelayanan juga jadi kacau. Dan akhirnya konsentrasi kita hanya berfokus kepada apa? Entah itu pada pasangan, entah itu kepada popularitas, entah itu kepada hal-hal itu dan segala macam yang berhubungan dengan sosial media ataupun yang berhubungan dengan tren zaman. Nah, tren zaman ini menjadi sesuatu yang sekarang mengkhawatirkan bagi teman-teman anak muda remaja ya. Tren zaman. Jadi kalau saya nggak bisa seperti ketika eranya sekarang Korean style, hampir semua Korean style, akhirnya semua anak muda merepresentasikan diri menjadi Korean style. Dan akhirnya kalau tidak bisa memenuhi standar itu seolah-olah saya gagal. Wow, ini betapa kita akan selalu kacau di dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, ya, remain calm. Nah, anak muda, termasuk saya pribadi, saya ini juga menasehati diri saya sendiri, saudara, waktu mempersiapkan poin kedua. Karena saya termasuk orang yang excited di dalam menjalani kehidupan. Jadi segala sesuatu kalau ada hal yang baru, saya sangat excited gitu ya. Dalam banyak hal, saya suka hal-hal yang baru. Saya tidak terlalu suka hal yang monoton. Dan remain calm ini mengingatkan kepada kita bahwa kita kadang-kadang perlu tenang nih. Anak muda itu perlu tenang loh. Kalau nggak tenang, kita itu kacau. Termasuk jangan reaktif dalam menanggapi sesuatu. Nah, saya dulu suka kumpul-kumpul sama teman-teman muda yang kritis di dalam melihat atau memandang setiap kebijakan pemerintah. Jadi kita ada satu komunitas gitu yang difasilitasi oleh beberapa media gitu ya. Dan kemudian kita itu suka sekali ngobrolin, membahas, bikin diskusi, bikin forum, bikin FGD gitu. Kita kumpul untuk melihat segala isu-isu kontemporer gitu ya. Kadang-kadang saya perhatikan, saya juga ikut terlibat di dalamnya gitu. Oh, kita selalu bereaksi terhadap setiap kebijakan gitu. Apa-apa pokoknya kita tanggapi dengan cara pandang negatif gitu ya. Dan kelihatannya hal yang sama juga terus terjadi sampai sekarang. Anak muda dari zaman Bung Karno mungkin sampai sekarang juga hampir sama. Anak muda itu punya jiwa yang reaktif, excited, dan sangat suka hal yang baru. Selalu suka ya hal yang baru. Tetapi ternyata menurut firman Tuhan kurang tepat. Memang ini kelebihan, tapi juga bisa menjadi kekurangan. Karena apa? Mazmur pasal 131 ayat 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ini perkataan yang diucapkan oleh Daud pada waktu situasi sulit dan kemudian bagaimana dia menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Ya. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, teman-teman muda, kalau kita bicara tentang kedua firman Tuhan ini, maka ini mengingatkan kepada kita, marilah kita belajar menjadi tenang di dalam menyikapi segala sesuatu. Kasus-kasus yang sekarang kelihatannya lagi marak banget nih ya. Saya sih mengapresiasi ya, karena saya juga termasuk anak muda ya. Kadang-kadang kita memang perlu kritis lah dalam banyak hal. Tetapi kalau kritisnya kebangetan juga kadang-kadang ini malah jadi stres buat diri sendiri ya. Beberapa kita kan tahu ya, anak-anak muda sekarang khususnya yang banyak aktif di organisasi memberi komentar kepada pemerintah gitu ya. Dengan meme dan
perkataan-perkataan tertentu yang saya pikir sih sebenarnya ya biasa, tidak terlalu jelek-jelek amat gitu. Maksudnya perkataan itu masih, kalau menurut saya dengan cara pandang saya sebagai anak muda, itu masih dalam koridor yang apa ya, yang etis lah. Tetapi kadang kita memberikan respon itu lebih banyak bersifat reaktif. Jadi kadang kita tidak tahu seluk-beluk juga. Kadang-kadang kita hanya melihat itu dari cara pandang luar. Termasuk bagaimana kita anak-anak muda melihat orang tua kita. Kadang-kadang kita protes sama orang tua kita. Kita tidak pernah tahu betapa pergumulan orang tua kita itu sesulit apa. Jadi kita kadang merespon itu dengan sisi reaktif kita, bukan dengan sisi hanya melihat dari sisi kritis kita, tapi lupa dengan sisi nurani kita. Sehingga kita tidak membiarkan Tuhan memberikan ketenangan dulu dan kebijaksanaan untuk bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita memberikan respon, bagaimana kita kemudian melihat situasi saat ini. Situasi pandemik saat ini mungkin saya sih belum terlalu mendengar banyak di kalangan anak muda bagaimana mengkritisinya, selain beberapa teman-teman dari organisasi-organisasi kemahasiswaan. Yang karena memang mereka lebih banyak aktif untuk berbicara tentang itu, karena mereka selalu kadang dari dulu juga biasa saya seperti itu. Tapi anak-anak muda yang pada umumnya kelihatannya sih masih tidak terlalu banyak merespon hal itu. Tetapi saya tidak mau membahas ke sana. Yang saya mau bahas adalah kita itu kadang reaktif dengan segala situasi. Reaktif dengan segala situasi. Termasuk saya sebagai anak muda kadang-kadang juga kadang kalau ada satu masalah-masalah tertentu, khususnya karena saya sudah bekerja ya, dan saya kadang-kadang menemukan masalah-masalah, entah itu berhubungan dengan pekerjaan, entah itu berhubungan dengan anak didik, entah itu berhubungan dengan orang-orang yang saya layani. Kadang-kadang saya juga bersikap reaktif. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya di Kalimantan, saya mengajar dipanggil sebagai guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi saya konselor sekolah, sekaligus sebagai chaplinnya sekolah. Nah, kemudian di sana itu ada satu kasus yang bagi saya tidak biasa dan bagi sekolah itu juga tidak biasa. Jadi ada guru melakukan affair dengan anak murid yang pada waktu itu usianya SMP. Nah, pada waktu kasus itu saya dengan sangat reaktif langsung lapor ke sana karena saya merasa ini sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya. Intinya singkat cerita itu mengejutkan cerita itu. Dan ini sudah masuk ke tindakan tindakan pidana karena sudah berhubungan dengan pelecehan seksual. Maka saya kemudian tidak tahu bagaimana caranya. Saya hanya berpikir pokoknya saya harus bicara kepada Dewan Yayasan di Jakarta. Jadi saya bicara gitu. Tetapi saya tidak pernah menduga bahwa peristiwa itu malah justru berujung panjang. Jadi masalah tidak selesai. Justru ini ya oke, kalau misalnya konsekuensi kemudian si guru kemudian berhentikan secara tidak hormat, itu biasa di mana-mana gitu. Tetapi ini kan berdampak pada psikologis pada anak itu. Jadi saya agak menyesali masalah itu. Pada waktu itu saya dipanggil menjadi seorang konselor pada usia 23 tahun. Jadi saya sudah bekerja di sana di usia 23 tahun dan saya dipercaya sebuah kepercayaan yang bagi saya terlalu berat gitu. Jadi saya merasa pada waktu itu saya cukup menyesali, tetapi di kemudian hari anak itu juga saya ketemu lagi dan ya puji Tuhan, ya cukup sehat secara jasmani dan mental dan secara lain-lain. Intinya apa? Kadang-kadang niatnya baik sebenarnya. Kita banyak anak-anak muda punya niat yang baik, tetapi kita kadang kurang tenang sehingga kita kurang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Termasuk kadang-kadang di situasi-situasi sekarang ini. Kemudian yang keempat, jadi kalau tadi poin yang pertama, pikiran mempengaruhi bagaimana cara kita melihat krisis. Krisis itu kita pandang dengan cara pandang positif, maka kita akan bisa menyelesaikan setiap krisis dengan baik. Yang kedua, tenang. Jangan panik. Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat rancangan Allah sebagai yang secara tidak langsung dan secara langsung menolong kita, sekaligus bagaimana kita dipakai untuk menolong orang lain. God has given you practical heart. Bagaimana kita itu dipakai menjadi saudara seiman, menjadi penolong, sekaligus menolong diri sendiri. Nah, Galatia pasal 6 ayat 1 dan Galatia pasal 6 ayat 4 menegaskan hal ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar.
dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Poin yang pertama agak berbeda dengan poin yang kedua. Ayat 1 dengan ayat 4 agak sedikit berbeda konteksnya. Maksudnya pembicaraannya. Ayat 1 kita bicara tentang bagaimana kita menjadi rekan seiman yang kita anak-anak muda dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi rekan saudara yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri saja sudah seperti ayat 4, ya, bahwa kita akan bisa melihat dan menguji bahkan bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi begini, anak muda itu kan kadang-kadang punya karakter yang terlalu excited, terlalu luar biasa, dan kadang-kadang kritikalnya tinggi. Nah, gara-gara kritikal yang tinggi ini di satu sisi baik, tapi di lain sisi justru jadi pembanding. Kita itu kadang, bukankah coba perhatikan, kalau teman-teman anak yang dilahirkan sebagai anak yang lebih dari satu saudara, ya, kalau anak tunggal sama anak lebih dari satu saudara pasti rasanya beda, ya. Jadi kalau teman-teman punya saudara yang lain, kemudian kita akan merasakan kelihatannya orang tua nggak adil ya sama kita, ya. Selalu kita akan berpandangan, saya itu tidak dikasihi, tidak seperti adik. Dan satu cerita, seorang anak curhat kepada saya pada waktu saya menjadi konselor. Dia bilang, karena pada waktu itu sering dia bermasalah dan sering tidak masuk sekolah. Kemudian saya panggil, kemudian saya bertanya, apa yang menjadi masalah, bagaimana keluargamu, singkat cerita. Dia bercerita, dia bilang, di rumah saya diperlakukan dengan tidak adil. Apa masalahnya? Tidak adil seperti apa? Dia anak yang tua, dia punya adik. Sejak dia punya adik, orang tuanya lebih perhatian kepada adiknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, adik selalu dikasih mainan, dikasih makanan yang dia mau. Kalau saya minta, pasti tidak diprioritaskan. Terus saya selalu disuruh untuk ngurusin adik, begini dan begitu. Oke, adikmu umur berapa? Adik umur berapa itu, kalau nggak salah masih mungkin 5 tahun atau berapa. Dia umurnya sekitar 15, agak cukup jauh jaraknya. Dari situ kita melihat, kita jadi tahu. Kemudian saya tanya lagi dan kemudian saya panggil juga orang tuanya. Singkat cerita sebenarnya sederhana banget. Cara pandangnya orang tua, adik kan baru lahir, baru usia 5 tahun, masih kecil, butuh didampingi. Sedangkan kakaknya sudah besar. Ini kan kembali lagi kepada poin 1 sebenarnya, sudut pandang. Sehingga kemudian kita akan, kalau kita selalu melihat pembanding, kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan itu memberikan pertolongan dalam kehidupan saya, dan bagaimana kemudian saya dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tapi ayat 1 akan menjadi tergedapi kalau kita punya cara pandang bahwa tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, tidak membandingkan. Nah, banyak di antara kita kalau bertetangga juga kadang-kadang hidupnya selalu membanding-bandingkan. Itu yang membuat kita tidak pernah grow, kita tidak pernah maju, kita tidak pernah mengalami yang namanya destined to be joyful. Gak akan pernah ada namanya sukacita. Nah, yang terakhir, ya, saya akhiri saja poin yang keempat. Ya, poin keempat ini menjadi poin yang terakhir, tapi bukan yang benar-benar akhir, karena ini sebenarnya nanti akan dilanjutkan di poin 5, 6, 7, 8 di lain kesempatan. Crisis move us toward Christ likeness. Ini saya suka banget sama poin 4 ini. Ambition focus. Jadi saya diajarkan sama satu orang, mintalah selalu ada masalah di dalam hidupmu. Loh, untuk apa? Dan mintalah masalah itu supaya apa? Karena supaya saya selalu menyerupai cara Kristus. Supaya saya selalu fokus pada misi Kristus. Supaya hidup saya selalu ditempa dan terbentuk. Kung Fu Hustle kalau nggak salah ya. Lupa. Pokoknya ada satu film tentang film Kung Fu. Kalau nggak salah yang main itu siapa ya? Kadang-kadang lupa kalau nggak diinget-inget. Intinya gini, gurunya ngajarin tentang satu gerakan, di mana gerakan itu latihannya sederhana banget. Jaket ditaruh di atas satu tiang, kemudian cuma kayak gitu-gitu doang.
Terus sampai 1000 kali dia main kayak gitu. Nah, si anak ini nggak ngerti sampai dia ngamuk dan marah. Tapi ternyata kemudian saking marahnya dia pukul gurunya, dan waktu pukul gurunya tangkap dan kemudian langsung memberikan gerakan silat yang luar biasa. Nah, dari situ si murid itu kaget dan terkejut, ternyata gurunya hebat banget. Nah, maksudnya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu cara Tuhan mengajar hidup kita. Kita kadang selalu mengeluh dan kita hanya berfokus pada masalah, tetapi kita lupa fokus pada misi. Misi Tuhan di dunia, misi Tuhan kepada saya di dunia ini. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 2, ayat 3, sekaligus Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan demikian. Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman, kadang-kadang kita menafsirkan perkataan ini cuma sekedar bicara tentang hidup yang berbuah, buah-buah roh dan segala macamnya. Tapi lebih daripada itu adalah dilatih. Dilatih. Artinya apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kita kadang lupa dengan kata dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotong. Artinya yang tidak menghasilkan buah, yang hidupnya cuma malas-malasan, yang betul-betul hidupnya tidak cinta Tuhan, yang hidupnya tidak bertekun di dalam Tuhan, dipotong, dibuang, tidak dipakai oleh Tuhan. Gagal. Tetapi kita lupa bahwa yang berbuah itu dibersihkan ya. Dibersihkan itu sama dengan kita menghadapi persoalan dan masalah. Dibersihkan itu meyakinkan. Dibersihkan itu tidak mudah. Disitulah kita akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Artinya memang kita, anak-anak Tuhan, karena saya yakin saya berbicara dengan teman-teman muda yang pada hakikatnya teman-teman muda IFGF, anak-anak Ayut yang pastinya cinta Tuhan Yesus, percaya Kristus dan dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Artinya sudah diselamatkan. Jadi walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hidup kita selalu akan ditempa. Justru ditempa itu menjadi cara Tuhan untuk menjadikan kita emas murni, menjadi bejana yang siap, yang dibentuk oleh Tuhan. Dan oleh karena itu Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Tujuan utamanya adalah berbuah. Itu artinya apa? Artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau anak-anak muda sekarang semua bergantung kepada tren zaman. Saya bilang tren zaman karena ini selalu ganti. Dari zaman dulu sampai sekarang sama sebenarnya. Anak-anak muda itu sama menghadapinya. Selalu ada pencobaan tren zaman. Tren zaman mulai dari hal, tapi saya simpulkan ada 3 ya tren zaman itu. Tren zaman itu selalu mencobai 3 area. Pertama adalah seksualitas dan percintaan. Ya, kenapa banyak anak muda gagal? Karena jatuh cinta dengan orang yang beda iman. Banyak anak muda gagal karena apa? Karena sudah melakukan hubungan sebelum menikah, MBA dan lain-lain. Banyak anak muda gagal karena uang. Dan banyak anak muda gagal karena popularitas. Itu semua pencobaan yang selalu terjadi di mana-mana. Dan demi bagaimana kita jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan manakah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Oleh karena itu teman-teman muda, kita akan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Kita sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu marilah kita terus bertekun di dalam Ayut. Anak-anak muda yang luar biasa pasti akan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Setiap kali menghadapi masalah, kita akan selalu melihat dengan cara pandang Tuhan. Dan oleh karena itu anak-anak muda akan selalu diberkati dengan kelimpahan, dengan sukacita, dengan berkat. Yang kelima, saya hanya mau singkat bahwa pasti di sini akan menambahkan persekutuan dan seterusnya. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Pada puncaknya nanti akan mengatakan kita akan mengalami namanya sukacita surgawi, sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih firman Tuhan masih terus berkata-kata. Dan kami yakin dan percaya kami anak-anak muda Tuhan Yesus yang dipakai di dalam segala talenta dan kemampuan kami.
anak-anak muda Tuhan Yesus khususnya di IFGF Purwokerto maupun Sokaraja diberkati dengan sukacita surgawi, menjadi serupa seperti Kristus, dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh menjadi serupa seperti dunia, tapi pakailah kami, bentuklah kami seperti Tuhan Yesus. Dan jadikanlah kami menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang menghadapi setiap persoalan dan krisis dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Sandi ya. Oke, makasih Kak udah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kita kembali setiap muda yang terus bertekun di dalam Tuhan, tidak pernah berhenti. Oke, kalau misalkan ada yang mau sharing atau bertanya, persekutuan kita malam hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, setiap anak-anak muda yang selalu setia bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Lalu kami menyerahkan kakak saudara kami, kerabat kami di FCU Purwokerto Sokaraja ini, semoga bila Engkau berkati hambanya, keluarganya, semua pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dalam Engkau buat berhasil. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, bila itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Amin. Kami tidak menyerah dalam kondisi apapun Tuhan, bila kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap kami yang hadir berdoa hari ini, bila kami terus setia kepada Engkau Tuhan. Yang berikutnya, walaupun kondisi belum baik, tapi Tuhan, kami merindukan kami berkumpul bersama-sama secara normal, bertatap muka, dan itulah menjadi kerinduan kami Tuhan, bila Engkau melihat setiap hati kami, semuanya aktivitas kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih, ternyata sempurna dari awal hingga akhirnya bisa berjalan sesuai dengan pemilihan seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa. Amin. Mungkin ada penyampaian dari Pastor atau Ya, terima kasih ya Pak Gubernur yang sudah memberikan banyak ini sekali. Rasanya nggak tahu, nggak perlu hebat, nggak ada titik di banyak saya sangat pokoknya luar biasa. Ketika mata saya ketinggalan dan aku pada tahu penting lain datang cepat banget. Seperti itu. Nggak tahu saya kelapan apa. Pokoknya luar biasa. Oke, kembali ke isinya. Sangat bagus. Terima kasih. thank you semua, dan please sampai ketemu hari Minggu.